Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subkelompok 2 di sini dengan saya Balkis Reza sebagai ketua dan anggota-anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfa Yulia dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Edi Darmawan, peserta Latsar gelombang 6 angkatan 1 kelompok 4, Jabatan Pengelola Informasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninggul Fadila, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 6 angkatan 1 kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Agus Tommy Rinaldi, Jabatan Calon Verifikator Berkas Permohonan Hak, Satuan Kerja Kanta Lampung Selatan, golongan Latsar 6 angkatan 1 kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan video best practice dan bad practice dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan agenda 3, yaitu penerapan substansi manajemen ASN dan Smart ASN. Baiklah, video pertama itu adalah video best practice yang kami pilih. Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan dengan luas daratan 139,560 km persegi. Dengan jumlah penduduk 1.764.614 jiwa. Jakarta Utara merupakan satu-satunya kota metropolitan di DKI Jakarta yang memiliki potensi perdagangan, industri, dan pariwisata yang lengkap. Hal tersebut dimungkinkan karena Jakarta Utara memiliki garis pantai sepanjang 35 km yang berada di Selat Jakarta dengan tingkat kesibukan kepelabuhanan yang sangat tinggi, pelayanan di bidang pertanahan. Di samping hal tersebut, tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Syarat dan ketentuan, biaya dan waktu penyelesaian di setiap jenis pelayanan. Informasi berkas permohonan. Tampilan informasi ini juga telah terkoneksi dengan KKP secara real-time sehingga pengguna layanan dapat melihat secara langsung posisi berkasnya saat ini. Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web
Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Big Data Center yang berfungsi mengendalikan seluruh pelayanan digital, antara lain koneksi antara front office dengan ruang buku tanah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelayanan yang membutuhkan buku tanah, baik pelayanan online maupun pelayanan langsung di loket, maka pada setiap input pendaftaran akan langsung terkoneksi dengan ruang buku tanah, di mana petugas akan segera menyiapkan buku tanah sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan. Selain itu, Big Data Center juga menyelenggarakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung kepada seluruh pelaksana, dari staf, kasubsi, kasih, sampai dengan kepala kantor. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja secara real-time, berapa yang berpotensi jadi tunggakan, dan berapa yang sudah menjadi tunggakan. Nah, tujuan akhir adalah melaksanakan pelayanan cepat tanpa tunggakan. Selain itu, Big Data Center juga mengendalikan SMS langsung ke pengguna layanan yang surat ukur dan SK pemberian haknya telah selesai. Sehingga tunggakan di loket penyerahan hasil layanan bisa diminimalisir. Saat ini, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tengah bersiap melaksanakan pelayanan elektronik e-service berupa layanan cek, roya, dan hak tanggungan. Antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas data yang telah mencapai 99,01% bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan. Dan melakukan validasi buku tanah telah mencapai di atas 80%. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja ATR BPN yang lebih cepat, efisien, dan transparan menuju pelayanan kelas dunia. Dan modern. Berubah hari ini untuk hari esok lebih baik. Di sini kami menggunakan diagram fishbone untuk menganalisa kasus tersebut. Poin pertama ialah men. Tentunya kemajuan dari suatu kantor pertanahan tidak lepas dari SDM yang unggul, yang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang pelayanan. Melayani dengan cepat dan tanggap dapat diandalkan sehingga dapat menangani kendala yang disampaikan masyarakat, merupakan salah satu ciri kemajuan dari kantor pertanahan tersebut dengan menghasilkan nilai tambah yang lebih. Metode yang digunakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menggunakan metode One Stop Service dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin edisi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan. Dengan penggunaan metode ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerapkan Smart ASN yang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya digitalisasi pelayanan pertanahan, serta Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah memberikan pelayanan prima untuk masyarakat luas. Saya akan menjelaskan dari segi money atau keuangan. Jakarta Utara memiliki potensi industri perdagangan dan pariwisata yang lengkap, sehingga nilai BPHTB dan permodalan hak tanggungannya pun juga tinggi. Maka dari itu, menuntut untuk memberikan pelayanan yang baik di bidang pertanahan pula. Dalam prakteknya, Kantor Pertanahan Jakarta Utara sudah memberikan pelayanan yang prima sebagai Smart ASN dengan menerapkan transformasi digital tersebut. Dari segi desain atau faktor yang berkaitan dengan sistem, peralatan, fasilitas, dan mesin. Telah tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap yang menunjang pelayanan. Dan juga sarana dan prasarana tersebut digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menciptakan pelayanan yang prima pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara. BPN Kota Jakarta Utara dengan metode material. Di dalam video tersebut, saya sangat mengapresiasi dan terus mengingatkan agar tetap menjaga integritas kinerja, bahkan melakukan inovasi-inovasi yang lebih lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja ASN. Adanya peran pemerintah Pemprov akan fasilitas di BPN Jakarta Utara membuat sinergi antar kantor semakin erat. Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak.
Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Kelima orang yang ditangkap saat ini masih diperiksa oleh Polda Banten. Ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyelidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan penindakan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang, beberapa amplop. Dalam video bad practice tersebut, yang pertama kali kami analisis ialah tentunya kemajuan dan kemunduran suatu instansi bergantung pada SDM yang dimilikinya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya kesadaran akan peranan, fungsi, tugas, dan kewajiban seorang ASN dalam instansi tersebut. Oleh sebab itu, seringkali penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, kali meninggalkan citra yang buruk di mata masyarakat akan sikap dan perilaku tersebut. Metode yang digunakan oleh oknum kantor pertanahan Lebak dalam melakukan pemungutan liar ini sangat menyimpang dengan peranan manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan melakukan pemungutan liar itu sendiri telah mengurangi rasa akuntabel terhadap tugas dan fungsi jabatan dari diri oknum tersebut. Seharusnya metode yang sudah ada dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan pelayanan prima, cepat, dan efisien. Saya akan menjelaskan dari segi money atau keuangan. Kurangnya dana yang diterima oknum petugas yang mendorong oknum tersebut untuk melakukan pungutan liar kepada para pemohon agar dapat mempercepat proses pengurusan sertifikat hak milik adalah salah satu contoh bad practice sebagai seorang ASN. Tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak dan tidak memahami tentang manajemen ASN serta Smart ASN. Salah satu penyebabnya adalah sistem pengawasan yang tidak maksimal, sehingga masih ada celah untuk melakukan hal tersebut, seperti pungli tersebut. Hal tersebut melanggar kode etik ASN dan mencederai nama institusi. Dan menurut saya, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terkena pungli, maka harus mengurus sertifikat sendiri secara langsung atau tanpa kuasa. Sekarang Kementerian atau BPN telah mengadakan program pelataran, contohnya yaitu dengan melakukan pelayanan di akhir pekan. Jadi apabila pada hari kerja tidak dapat mengurus sertifikatnya secara mandiri ke BPN, maka dapat datang di hari Sabtu ataupun Minggu. Di material, instansi sangat dirugikan. Tindakan korupsi adalah tindakan keji dan sangat bertentangan dengan nilai Smart ASN. Alhasil, akan mengurangi rasa kepercayaan diri masyarakat akan kinerja instansi BPN. Sekian penjelasan dari kelompok saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.